kondisi pandemi ini, saya terkena PHK dan saya harus banting setir untuk menghidupi anak istri saya. Iya Pak, ya kemarin. Sebagai ibu rumah tangga pada umumnya yang ngurusin rumah, suami, anak, dan kalau ada waktu luang sih biasanya suka kumpul-kumpul sama ibu komplek, me time. Saya memutuskan untuk usaha kuliner, yaitu berjualan bakso. Doain ya. Ngojek online dari pagi sampai malam, mumpung dikasih sehat sama Allah, kerja keras demi keluarga. Di saat masa pandemi seperti ini, saya terkena PHK dan saya melihat ada berkah juga di kondisi saat ini. Saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan sekarang saya bisa membuka usaha saya sendiri dengan uang tabungan saya serta pesangon yang saya dapat, yaitu berjualan bakso. Kalau sekarang sih masih tergolong cukup ya. Suami masih aktif bekerja di agen travel. Tapi ya begitu, tahu sendiri kan dampak pandemi ini, gaji dipotong dan kayaknya keadaannya sekarang emang harus banyak prihatin. Ya, sekarang saya bersyukur masih dikasih rezeki sama Allah dari hasil ngojek online. Cuma gini, saya udah 2 kali jatuh dari motor, HP sempat rusak. Nggak ada HP saya nggak bisa kerja. Sekarang udah punya yang baru, kalau yang ini rusak juga nggak kebayang dah. Nggak punya duit buat beli HP lagi. Awalnya saya bingung ya, karena saya perantau di sini tidak memiliki banyak kenalan. Mau pinjam dana ke kampung halaman juga saya merasa malu. Namun saya diinformasikan teman saya yang sudah memulai bisnis usaha online tentang fintech P2P lending. Saat itu saya mengajukan dengan proses yang aman, cepat, dan mudah. Akhirnya saya bisa membuka usaha bakso saya. Mudah-mudahan usaha ini bisa terus berkembang dan makin banyak konsumen. Doain ya. Nah, saya sempat ngobrol sama ibu-ibu komplek tentang fintech ya. Tapi yang kita tahu kan fintech itu adalah solusi bayar lewat handphone. Nah, ternyata ada produk fintech lainnya seperti investasi emas, reksadana. Ini dia solusi investasi yang kita nggak tahu ternyata di fintech ini juga ada gitu. Saya dengar dari teman saya sesama ojol, kalau dia udah pakai asuransi dari fintech. Dari situ saya udah punya asuransi buat HP saya. Jadi kalau HP saya jatuh dan bermasalah, saya nggak perlu khawatir lagi. Oh iya, sama sekalian asuransi jiwa juga ya, kalau nggak salah. Karena biar gimana pun kerjaan ini sangat berisiko. Bayar bulanannya pun nggak mahal. Saya sangat bersyukur karena ada solusi ini. Semua permasalahan keuangan memang ada solusinya di fintech, asalkan kamu sebagai nasabahnya cek terlebih dahulu apakah fintech tersebut telah terdaftar atau legal dan telah memiliki izin. Di website ini, kamu bisa mengecek apakah fintech sudah terdaftar resmi di regulator atau belum. So, kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Selain itu, kamu bisa mengecek rekening yang baru kamu kenal melalui fitur cek rekening di cekfintech.id. Dan perlu diingat ya, bahwa fintech legal tidak akan memberikan rekening atas nama pribadi. Aman, bikin tenang lagi. Praktis dan bisa diandalkan. Efisien dan fleksibel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang pada acara Fintech Talk bersama Peluang Bulan Fintech Nasional 2022 dengan topik inovasi aplikasi multi aset dalam mendukung perkembangan investor retail di Indonesia. Perkenalkan, saya Andrina Deliana yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya akan menyapa kepada pembicara dan moderator. Yang saya hormati Bapak Aldi Haryo Pratomo, Wakil Ketua Umum 2 Aftek, Ibu Ona Retnesti Suaminingrum, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Bapak Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Demis Rizky Gosta, selaku Tekno Editor CNBC Indonesia, Ibu Claudia Kolonas, co-founder Peluang, dan Ibu Safira Radio Broadcaster. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Peluang yang sudah mendukung acara hari ini. Fintech Talk bersama Peluang kali ini merupakan satu dari rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di bulan Fintech Nasional 2022 yang berlangsung dari 11 November hingga 12 Desember 2022. Ikuti terus rangkaian kegiatan webinarnya dan dapatkan door prize yang menarik berupa 1 unit iPhone 14 Pro Max Deep Purple, 1 unit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, 1 unit Asus ROG Phone 6 Pro White, 3 unit Lenovo V14 G2 i5, dan 3 unit Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di Instagram @fintechid. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, silakan mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di link di kolom chat. Bapak, Ibu juga dapat mengklaim e-certificate dan berkesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diundi di akhir bulan Fintech Nasional 2022. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan sinyal internet Anda dalam keadaan terbaik. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan yang terbaik. Dan gunakan headset atau earphone agar suara terdengar lebih jelas. Dan untuk kenyamanan bersama, selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Dan apabila yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memberikan atau menulis pertanyaan pada kolom Q&A dan menyebutkan narasumber yang dituju. Pertanyaan disampaikan dengan jelas, sopan, dan tidak mengandung unsur sara. Dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan link yang sudah dikirimkan di kolom chat, karena Bapak Ibu dapat mengklaim e-certificate serta berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada akhir bulan Fintech Nasional 2022. Dan bagaimana cara untuk mengklaim e-certificate, Bapak Ibu, dan mengikuti BFN program seperti hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan kode e-certificate. Untuk kode hari ini adalah 2022-11004. Bapak Ibu silakan login ke website fintechsummit.co.id, pilih menu e-certificate, klik redeem e-certificate dan masukkan kode 2022-11004. Sekali lagi 2022-11004. Bapak Ibu peserta Fintech Talk yang berbahagia, investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan rentang waktu tertentu dengan menanamkan modal dalam bentuk uang dan aset lainnya. Istilah investasi sendiri mulai semakin populer di Indonesia seiring dengan banyaknya orang yang berhasil dari investasi. Adanya inovasi berupa platform investasi multi aset yang memberi akses terhadap beragam kelas aset investasi dalam satu platform telah secara signifikan mendorong pertumbuhan investor retail di Indonesia. Pengguna platform digital kini menjadi pilihan investor retail berkat kemudahan akses, biaya yang terjangkau, dan kelengkapan fitur yang ditawarkan. Di Fintech Talk bersama Peluang kali ini, kita akan meningkatkan pemahaman investor retail mengenai berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan profil finansial dan kemampuan literasi keuangannya. Memberikan pemahaman mengenai inovasi-inovasi produk investasi terkini untuk mempermudah perjalanan investor retail yang memiliki keterbatasan dalam modal finansial, sumber informasi pasar maupun kemampuan analisa investasi tertentu, serta memberikan pemahaman mengenai regulasi dan aspek pelindungan konsumen terhadap investor retail. Dan sebelum memulai acara kita pagi ini,
Mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Wakil Ketua Umum 2 Aftek. Kepada Bapak Aldi Haryo Pratomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Adi, Ibu Ona, Bapak Demis, Ibu Claudia, Ibu Syafira, beserta seluruh peserta webinar yang mewakili regulator, industri, pengamat, publik, dan broadcaster juga. Mewakili Dewan Pengurus Harian Aftek, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu panelis serta moderator yang telah meluangkan waktu hari ini untuk hadir. Kami juga ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Aftek dan juga perwakilan dari instansi pemerintah, industri, pengamat, serta publik yang hadir. Sebagai perkenalan, kami juga ingin Asosiasi Fintech itu sekarang ada sekitar 355 penyelenggara dan lebih dari 20 model bisnis fintech. Dan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan publik, kami itu menaungi berbagai instansi mulai dari OJK, BI, maupun Kominfo, sehingga menjadi koordinator bagi para organisasi penyelenggara fintech. Bapak Ibu sekalian, jadi investasi itu kan adalah cara bagi para nasabah investasi untuk memperoleh keuntungan. Nah, namun kajian kami menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan investasi itu lebih kepada meningkatkan pendapatan pasif dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, misalnya mempersiapkan dana darurat, dana pensiun, dan juga pendidikan anak. Nah, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, investor pasar modal telah meningkat hampir 8,9 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2017. Dan saat ini bursa alhamdulillah didominasi oleh investor retail. Data KSEI juga menunjukkan bahwa tahun ini investor pasar modal ini mayoritas berusia di bawah 30 tahun. Sehingga penting sekali bagi kita untuk mendidik dan mengayomi generasi muda agar mereka lebih aware terhadap resiko dan manfaat dari investasi. Nah, jadi adanya investasi multi-platform ini itu memberi akses terhadap beragam aspek investasi. Jadi tidak hanya satu saja, tapi mulai dari saham, emas, sampai semua yang sudah terregulasi dan tersedia di Indonesia itu mereka bisa akses sehingga lebih diversifikasi portfolionya. Nah, walaupun trennya positif saat ini, namun masih ada beberapa kendala yang mungkin bisa menghambat tumbuhnya pasar investor kita. Misalnya financial knowledge, kemampuan mereka menganalisa risiko, dan juga bagaimana membedakan antara investasi yang berupa jangka pandang maupun jangka pendek. Nah, rendahnya per tahun ini itu terrefleksi dari tingkat literasi keuangan yang saat ini masih rendah, itu sebesar 49,8%. Artinya kurang dari setengah masih belum mengerti nih bagaimana cara memanfaatkan layanan investasi multi-platform ini. Hal ini bisa meningkatkan resiko dan juga mengingat jumlah risiko makin banyak, peran kita di industri dan juga bersama-sama kerjasama dengan regulator adalah bagaimana kita bisa membantu mengedukasi masyarakat baik langsung melalui event seperti ini maupun melalui aplikasi dan program marketing yang kita salurkan ke publik. Nah, tentu ini tugas kita sama-sama ya, sehingga kami harap diskusi ini menjadi salah satu cara bagi kami untuk mendapatkan masukan tentang kira-kira apa sih yang perlu kami lakukan untuk membantu supaya edukasi dan literasi mengenai investasi ini lebih matang dan lebih rapih. Gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah ini acara ini sebenarnya bagian dari rangkaian Bulan Fintech Nasional yang kemarin pembukaannya diadakan di Bali dan penutupan akan diadakan di Solo di awal Desember. Nah, akhir kata kami mewakili Aftek mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat berdiskusi. Semoga hasil diskusi ini bisa bermanfaat dan nyata sehingga bisa kami jadikan sebagai salah satu masukan kepada regulator maupun industri di akhir Bulan Fintech Nasional ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Bapak Aldi Haryo Pratomo atas opening remarks yang telah disampaikan. Dan sebelum kita memasuki acara utama, Bapak Ibu yang berbahagia, kami invite kepada seluruh panelis dan juga moderator untuk membuka kamera karena kita akan foto bersama. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu diskusi panel yang akan dipandu langsung oleh Ibu Safira Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat Ibu Safira sebagai berikut. TV Presenter Si Morning Show Si Today News Channel, TV Presenter Cerita Kita Talk Show di SCTV, kemudian Top Files iNews TV, Lotte Beasiswa Juara 2020 GTV, Semarak Satria Kompas TV, Entertainment News Net TV, Good Afternoon Net TV, Dulux Let's Colors Net TV, Supporting Actress Sitcom The East Net TV, dan juga Radio Announcer di 89,6 FM iRadio Jakarta and Network. Kepada Ibu Safira waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih Mbak Andrina yang sudah membuka acara ini dan membacakan sedikit profil. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat datang di Fintech Talk dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional. Nama saya Syafira, tadi udah disampaikan juga. Jadi di sesi kali ini kita akan ngobrol tentang inovasi aplikasi multi aset dalam mendukung perkembangan investor retail di Indonesia. Di kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini akan menghadirkan beberapa narasumber yang pastinya menarik sekali untuk kita dengerin insight-nya. Ada co-founder dari Peluang yaitu Claudia Kolonas, lalu ada Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, lalu juga ada Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenko Republik Indonesia yaitu Bapak Adi Budiarso, dan juga ada Mas Demis Rizky Gosta selaku Tekno Editor CNBC Indonesia. Nah, sesuai dengan tema yang mau kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita ngebahas tentang seperti apa inovasi aplikasi multi aset gitu ya dalam mendukung perkembangan investor retail yang ada di Indonesia. Tapi mungkin sedikit saya mau ngingetin lagi buat teman-teman semuanya, kalau kita ngomongin tentang bisnis retail gitu ya di tahun ini, kayaknya kita lihat perkembangannya tuh luar biasa, menarik banget, dan kayak kita punya semangat baru gitu, mulai bergairah setelah mengalami masa pandemi selama 2 tahun terakhir, dan pastinya peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat juga nih, sejalan dengan mobilitas kita yang sepertinya sudah kembali, bahkan mungkin melampaui hari-hari kita sebelum pandemi gitu ya, walaupun memang situasi pandeminya belum berakhir, tapi kita sudah bisa beradaptasi dengan keadaan post-COVID gitu. Karena kayaknya dari data mulai terkendali kasus COVID-19-nya. Dan saya juga baca gitu ya dari data dari Bank Indonesia, ini mungkin bisa diupdate informasi terbarunya, bahwa kinerja penjualan eceran setidaknya pertengahan tahun 2022 diperkirakan meningkat secara bulanan. Dan hal tersebut tercermin gitu ya dari indeks penjualan real atau IPR di bulan April tercatat sebesar 219,3 atau secara bulanan tumbuh sebesar 6,8%. Nah, ini pasti ada update-nya sampai menjelang akhir tahun 2022 ini. Dan yakin sekali, apalagi ada Permendak di tahun 2022 ini, bahwa ekspansi retail ini akan terus berjalan. Pemerintah juga mendukung dan mendorong ekspansi retail yang dilakukan dengan melibatkan UMKM, pelaku usaha, untuk terus berpartisipasi dan menjadi bagian dari perkembangan toko retail dan juga pemerataan ekonomi di sektor retail juga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kehadiran fintech ini bisa bertumbuh bersama dengan para investor lokal? Seperti yang tadi di awal sudah saya informasikan bahwa ada pembicara atau narasumber yang insight-nya menarik. Saya mau langsung ngobrol. Selamat pagi Pak Adi Budiarso. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Ibu Ona, selamat pagi Mbak Claudia dan juga Mas Demis. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Safira, kabar baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Walaupun kita ini kegiatannya masih online juga, tapi nggak apa-apa. Kalau kayaknya kita udah mulai terbiasa ya dengan ngobrol-ngobrol online kayak gini, jadi lebih fokus sepertinya. Oke, saya mau langsung aja ngobrol sama Pak Adi nih Pak.
kita juga mau dengar overview kondisi fiskal selama tahun 2022 ini dan juga pandangan dari Kementerian Keuangan terhadap perkembangan investor retail yang ada di Indonesia. Tadi sedikit banyak juga kita udah lihat video dan juga pembukaan gitu ya yang disampaikan. Sebenarnya seperti apa sih Pak pandangan BKF sendiri terhadap perkembangan investor retail di Indonesia? Lalu dampaknya bagaimana terhadap perekonomian nasional? Baik. Terima kasih Mbak Safira, pertanyaannya baik sekali ya. Saya menganggap ini penting sekali diskusinya. Yang pertama kalau kita bicara soal fiskal, sebagaimana dimaklumi setelah kontraksi hampir minus berapa persen, 2% waktu COVID, kemudian kita sudah mulai masuk ke pemulihan di tahun 2022 ini, di atas 5% pertumbuhan kita, dan harapannya 2023 kita menuju kepada konsolidasi fiskal. Nah, yang penting di dalam konsolidasi fiskal memang pemerintah bersama dengan G20, karena Indonesia juga termasuk negara yang besar, ya kita harus mulai menyadari itu. Kita berperan yang sangat aktif dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga untuk mendorong pertumbuhan yang kuat tahun depan. Memang di global perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia itu cenderung menurun, ya. Tetapi Indonesia akan menjadi salah satu engine growth, ya, di atas 5% pertumbuhan kita, sama dengan beberapa negara kecil, sedikit negara yang bisa bertumbuh di atas 5%. Nah, pertanyaannya adalah apakah investasi menjadi penting, apalagi yang retail ya. Menurut saya itu akan penting sekali, karena pemerintah kalau kita lihat bersama-sama dengan industri ya, sektor keuangan kita masih berpeluang untuk bisa lebih inklusif, lebih dalam, dan lebih kuat mendorong pembangunan yang berdaya saing. Kenapa saya katakan yang berdaya saing? Karena memang seperti saat ini misalnya, pasar modal kita itu memang sangat baik ya, 7.000 di atas, indeksnya sudah di atas 7.000. Tetapi dari sisi potensi, itu per GDP-nya masih di bawah sekitar 50% GDP. Artinya masih banyak peluang untuk bisa didorong. Asuransi dan pensiun sama, tabungan masyarakat kita rata-rata masih di bawah 3% dari take home pay-nya mungkin ya, secara rata-rata. Artinya memang untuk investasi akan benar-benar bisa kita dorong untuk investasi yang berkualitas, artinya investasi yang memiliki literasi yang kuat, sehingga inklusi keuangan akan didorong oleh literasi pemahaman yang memadai, dan akhirnya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat kita bisa menangkap peluang menuju kepada Indonesia maju di 2045, di mana Indonesia saat ini kan lagi trennya kan bertumbuh ya, 70% angkatan kerja kita masih muda, dan kita by 2035-2045 kita berpeluang menjadi 5 besar ekonomi dunia. Artinya pada saat itu harapan kami, harapan kita semua, sektor keuangan kita pun sudah meningkat, ya, makin dalam, makin berdaya saing, dan makin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih. Oke, kalau dari dari BKF sendiri nih Pak, kan kalau tadi sempat disinggung juga gitu bahwa sebenarnya banyak loh inovasi keuangan digital di bidang investasi. Kira-kira dampak apa nih Pak dan hubungannya inovasi keuangan dengan sistem keuangan? Nah, saya ingin mengutip tadi dari Aftek ya, Pak siapa tadi, Pak Aldi ya. Beliau bilang bahwa digitalisasi atau bisnis Aftek yang sudah ada 300-an lebih, itu ada 20 model bisnis. Ya. Dari 20 model bisnis, coba kita lihat 3 besar ya. Di Indonesia yang berkembang apa? Yang banyak berkembang adalah pinjaman online. Padahal mestinya, harusnya adalah pembayaran online dulu. Ya. Pembayaran online itu menunjukkan literasi dan inklusi yang lebih kuat, Mbak Safira. Sehingga penguatan literasi itu menjadi penting supaya tim Aftek atau tim kita ya yang bergerak di bidang digital, jangan lupa bahwa kita harus meningkatkan literasi yang levelnya menurut survei OJK kemarin baru 38%. Inklusinya sudah 78 atau 80%. Tapi itu kalau kita compare dengan ASEAN 5 itu masih di bawah. Karena seperti Malaysia, Singapura itu udah 98%. Target presiden kita 2024 inklusinya harusnya 90%. Nah, kalau inklusi 90%, literasi mestinya sama dengan inklusi keuangan. Nah, disitulah kita berani mendorong percepatan untuk pendalaman yang kuat, yang berkualitas. Karena pendalaman kita harus berdaya tahan dan berdaya saing. Nah, itu tentunya harus diperkuat dengan literasi yang memadai. Nah, kaitannya dengan sistem keuangan, literasi yang kuat dan kemudian nanti governance dan penerapannya di investasi, itu akan sama-sama bekerja keras untuk sektor keuangan itu benar-benar berkontribusi kepada pembangunan dan kepada kesejahteraan. Bukan pada expose kepada risiko, ya, sebagaimana dimaklumi ya.
high risk, high return. High Ya. return. High return, high risk kan gitu kan ya. Mm, mm, Artinya mm, pada saat kita akan mendorong untuk investasi, kita harus tahu fundamentalnya. Apa nih mm. fundamental yang mendorong untuk pricing dan kemudian return yang kuat itu harus didorong dengan pemahaman terhadap fundamental tadi. Nah, investor yang cerdas, investor yang memiliki literasi kuat akan mendorong proses bisnis dan industri yang sehat juga. Karena artinya industri akan fokus pada pendalaman fundamentalnya gitu, penguatan fundamentalnya. Jadi tidak hanya semata-mata mengejar profit, tapi mengejar memang daya saing, nilai tambah, dan seterusnya. Demikian Mbak Safira. Terima kasih. Oke. Jadi memang kalau secara mudahnya mungkin kualitasnya gitu ya Pak ya yang harus dipikirin Betul. supaya memang ini menjadi bukan hanya sekedar tren yang ups and down saja, tapi berkesinambungan dan jangka panjang juga. Ini menarik nih. Saya pengen dengar apa pandangannya dari OJK, Ibu Ona, terhadap naiknya minat investasi investor retail nih Bu di tahun 2002 dengan mungkin konteksnya post pandemik gitu ya. Kita udah beradaptasi dengan kegiatan yang bisa dibilang new normal dan perkembangan platform investasi digital. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Adi, menarik juga bahwa yang didorong adalah kualitasnya juga. Lalu gimana sih Bu sebenarnya perkembangan investor retail di pasar modal Indonesia saat ini? Terus dampak fenomena ini terhadap kondisi ekonomi dan pasar keuangan itu seperti apa Bu? Mungkin boleh di-unmute Ibu Ona. Ya, terima kasih ya Mbak Safira. Ya, mungkin kalau perkembangan investor retail di pasar modal cukup mengembirakan ya Mbak Safira ya. Kalau data yang kita miliki itu sekarang pertumbuhannya sudah meningkat lebih dari 9 kali lipat sejak 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau per 22 November 2022 ini itu sudah mencapai 10.109.208 tepatnya pemodal atau SID. Nah, ini tentunya juga memberikan rasa istilahnya kebanggaan juga bagi kami di pasar modal karena memang pemodalnya meningkatnya cukup pesat gitu ya. Jadi setiap tahun itu dari 2021 sampai 2022 pertumbuhannya itu 2,5 juta setiap tahunnya. Nah, ini juga tentunya sebagai dampak ya dari memang pandemi ya, walaupun memang pandemi COVID itu tentunya merupakan suatu musibah bagi bangsa Indonesia, tetapi di satu sisi juga memberikan nilai yang positif juga bahwa memang beberapa transaksi efek dan juga kemudahan berinvestasi itu jadi mulai menggunakan aset-aset digital seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat tuh banyak sekali pemodal-pemodal itu memang dari milenial. Ya kalau kita lihat dari persentasenya itu yang di bawah 30 tahun itu sekitar 59,01%. Nah, ini cukup banyak. Sekarang kaum milenial yang cukup berinvestasi di pasar modal. Sedangkan untuk beberapa hal yang memang tadi kami lakukan juga ada beberapa kebijakan yang sifatnya juga ke arah digital gitu ya, yaitu atau transaksi-transaksi online, yaitu meningkatkan channeling distribution dan program digitalisasi pemasaran reksadana. Ya, jadi ini pemasarannya kita beralih ke membuka peluang untuk melakukan dengan gerai pemasaran dan e-commerce berbasis fintech ya, jadi lebih mempermudah. Kemudian juga ada simplifikasi pembukaan rekening efek ya, jadi menggunakan transaksi online. Nah, ini juga tentunya mempermudah dari pemodal. Kemudian juga ada beberapa peraturan ya, seperti peraturan mitra pemasaran perantara pedagang efek. Nah, ini juga menggunakan fintech sudah. Kemudian juga meningkatkan pembentukan harga penawaran umum melalui e-IPO. Ya, ini juga sudah menggunakan sistem ya. Kemudian juga menggunakan e-voting dan e-RUPS ya untuk memudahkan bagi investor dalam melakukan RUPS ya, untuk melakukan voting dan RUPS. Jadi beberapa kemudahan-kemudahan itu sudah kita masukkan dalam kebijakan-kebijakan yang ada di pasar modal saat ini. Mungkin itu Mbak Safira.
Positif ya Bu, kalau dari yang disampaikan gitu. Kita juga kayaknya happy sebenarnya melihatnya, tapi pasti tantangannya ada juga nih, khususnya buat investor retail yang ada di Indonesia. Ada Claudia Colonna selaku co-founder Peluang sudah hadir juga di sini. Claudia, aku pengen tahu juga nih pandanganmu di tahun 2022 ini gimana sih geliat investor retail di Indonesia di platform multi aset, dan apa sebenarnya yang mempengaruhi sentimen-sentimen tertentu? Terima kasih Mbak Safira. Ya, jadi tahun 2022 ini sebenarnya menjadi awal baru bagi masyarakat global karena kami lihat persebaran vaksin dan booster yang juga makin merata di dunia membawa harapan baru. Sehingga pada awal tahun 2022 ini ada pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor secara global. Dan namun memang ada dua faktor global yang mengakibatkan mungkin ketidakpastian pasar untuk para investor retail ke depannya. Nomor satu adalah unsur inflasi global akibat hilangnya daya beli mata uang, sehingga berimplikasi pada meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat, dan sehingga lumayan meningkat ya outflow capital pada aset investasi beresiko tinggi seperti aset kripto dan saham, dan juga tidak menutup sebenarnya juga concern gitu ya, seperti kejadian-kejadian yang dalam 2 minggu terakhir ini seperti kasus FTX dan lain-lain. Dan nomor dua adalah konflik bersenjata di Maret 2022 antara Rusia dan Ukraine juga menimbulkan ketidakpastian pasar, dan kami lihat juga mengakibatkan pasar yang menjadi lebih volatil ke depannya untuk investor. Meskipun terjadi banyak yang lika-liku perjalanan investasi, namun hal ini tidak menyurutkan minat investor retail di Indonesia dalam jangka waktu panjang. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia, kebanyakan investor retail itu bahkan anak-anak muda, di mana mereka itu hidupnya masih panjang dan mungkin daya earningsnya juga masih panjang, sehingga mereka juga bisa lebih withstand the high volatility of the market gitu. Nah, jadi terutama kita lihat itu yang sangat menarik yang tadi juga sudah disebutkan Ibu Ona. Sebenarnya diawali dari angka 20,4 juta investor pasar modal di tahun 2019 di Indonesia. Pandemi itu mengakselerasikan pertumbuhan ini sampai hampir 3 kali lipat. Jadi sekarang jumlah investor pasar modal itu di akhir tahun 2021 sudah sampai 7,4 juta, dan yang tadi juga disebutkan Bu Ona sekarang bahkan sudah lebih dari 10 juta. Nah, produk investasi reksadana itu yang menjadi penyumbang terbesar di proporsi investasi para investor di pasar modal di Indonesia. Dan ini menurut saya hal yang sangat baik ya, karena reksadana itu menunjukkan investor yang ingin melakukan diversifikasi. Jadi kalau kita lihat pada data KSE, fintech itu menyumbang mayoritas daripada investor individu yang baru hingga sampai 80%. Sehingga menurut kami fintech itu memiliki peran penting ya untuk increasing financial inclusion di Indonesia. Nah, khususnya di platform multi aset seperti Peluang, kami sebenarnya bangga melihat antusiasme para investor retail yang dapat mendiversifikasi asetnya dalam satu platform sekaligus sesuai resiko instrumen investasinya. Jadi kami justru menilai investor retail Indonesia itu sudah mulai melek resiko finansial. Jadi terlihat dari kombinasi yang cukup berimbang di platform kami, khususnya untuk jenis aset investasi. Jadi nomor satu untuk kami sendiri selalu mengedukasi kepada pengguna mengenai kepentingan diversifikasi. Jadi contohnya untuk ketertarikan masyarakat Indonesia khususnya untuk produk berisiko tinggi seperti aset kripto, sebenarnya bisa sebenarnya tidak bermasalah. Nah, jika pengguna tersebut melakukan diversifikasi portofolionya. Jadi yang kami selalu tekankan, penting sekali untuk para investor itu memilih investasi pada produk yang
berimbang resikonya. Jadi contohnya jika ingin membeli aset kripto ya mungkin jangan 100% dimasukkan ke aset kripto, mungkin hanya 5% contohnya. Dan sisanya dimasukkan ke produk-produk yang resikonya itu lebih berimbang, contohnya seperti emas atau reksadana. Jadi kami merasa platform seperti Peluang yang memiliki peran untuk menjual produk multi aset itu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai kepentingan atas mengelola resiko dalam portofolionya sendiri gitu kan. Jadi nasabah kami itu bisa melakukan hal tersebut dengan hanya mengeklik gitu kan dalam satu aplikasi. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Fira. Baik, terima kasih Claudia. Nah, kalau dari informasi yang tadi disampaikan sama Claudia, berarti sebenarnya kan terbuka nih ya peluang untuk menjadi investor retail, apalagi memanfaatkan inovasi aplikasi gitu saat ini. Nah, Mas Demis mungkin bisa diceritakan juga nih sama kita semua, gimana sih cara investor retail sebenarnya bisa memanfaatkan keterbukaan informasi nih Mas untuk meningkatkan kapasitas finansialnya, dan bagaimana hal ini berpengaruh pada minat investasi di platform digital. Ya, sebenarnya keterbukaan informasi itu kan sudah ada dari zaman sebelum ada aplikasi ya. Semua karena perusahaan publik, artinya mereka harus mengumumkan apapun yang mereka lakukan secara publik juga, karena saham mereka bisa dipegang siapa aja. Kalau saya lihat sih, khusus untuk investor retail, karena kan investor retail itu nggak full time trading, artinya tadi Mas Aldi juga bilang soal pendapatan pasif dan lain-lain, waktu yang mereka punya untuk istilahnya mengelola investasi mereka juga nggak banyak. Sama seperti istilahnya di media itu kan, sekarang kan informasi itu nggak gampang banget dicari. Nggak kayak dulu yang informasi itu harus diburu. Sekarang tuh yang harus dilakukan adalah memilah informasi. Karena saking banyaknya informasi, kita harus tahu mana yang oke, mana yang nyambung ke kita harus banyak juga ngebuang informasi yang kita anggap nggak perlu. Nah, di sini sebenarnya dari investor retail juga harus belajar. Di sini fungsinya ada aplikasi yang mengundang mereka masuk menjadi investor, juga harus bersedia mengajarkan, dan di sisi lain ini juga kesempatan buat perusahaan juga. Karena kan saking banyaknya informasi yang beredar dan investor retail di Indonesia semakin banyak, perusahaan-perusahaan yang atau komoditas-komoditas yang performanya bagus, jadi kadang-kadang informasinya nggak sampai ke investornya karena ada satu perusahaan atau saham yang lebih terkenal, yang lebih ramai di media sosial. Ada satu komoditas yang banyak diomongin di media sosial, segala macam meme dan segala macam itu. Ini juga berarti sebagai issuer surat berharga, sebagai perusahaan, saham, atau pedagang komoditas juga harus bisa reach out ke investor retail. Yang nggak bisa dengan pakai cara seperti dulu lagi. Mereka juga harus mulai lebih terbuka, entah memanfaatkan media atau media sosial untuk menjelaskan posisi mereka sebagus apa, kinerja mereka seperti apa. Jadi mungkin di era yang seperti sekarang dan dengan lebih banyak investor retail dibandingkan di investor institusional, semuanya harus lebih cerdas dalam memilah informasi. Itu dari saya. Baik, iya benar banget. Semua harus cerdas dalam memilah informasi karena memang dengan media sosial sekarang gitu ya, kita tuh sampai-sampai kita nggak tahu mana informasi yang valid, mana yang enggak, karena semuanya begitu menjanjikan, gitu, semuanya begitu meyakinkan gitu. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam era di mana fenomena investasi ini dialami sama masyarakat gitu ya, nggak terlepas dari mungkin anak-anak muda, teman-teman yang baru mau mulai investasi, dan pilihannya tuh beragam banget gitu kan. Nah, ada ups and down-nya juga, pasang surutnya juga, tapi mungkin kemampuan kita untuk mengukur untung ruginya gitu ya, ini tuh jadi satu hal atau perjalanannya yang nggak sebentar. Mungkin Claudia bisa
ceritain lagi nih sama kita semuanya, berbagi lagi sama kita semua perjalanan investasi ideal menurut Peluang, khususnya bagi investor pemula gitu ya, untuk menjawab kebutuhan investor di Indonesia tuh seperti apa sih? Mungkin apa definisi perjalanan investasi ideal menurut Peluang, dan gimana inovasi digital baik itu produk maupun fitur dari Peluang bisa mendukung investor retail untuk selangkah lebih maju mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti yang tadi disampaikan sama Pak Adi di awal. Silakan. Iya, jadi sebenarnya nomor satu yang sangat penting adalah pilihan. Jadi nomor satu, saya sangat percaya dengan konsep akses ya, karena investor itu sebenarnya sudah beruntung pada saat ini ya. Kalau kita lihat dalam orang tua kita, mungkin untuk mengakses informasi mengenai investasi itu susahnya setengah mati gitu ya, karena hanya orang ke orang. Saat ini nasabah itu hanya melakukan googling dan banyak informasi yang bisa dibacanya. Jadi yang paling penting adalah kami sebagai platform itu bisa memberikan pilihan seluas-luasnya untuk investor. Dan yang nomor dua adalah memberikan investor itu pembekalan untuk pengetahuan pasar yang akurat, yang tadi juga disinggung oleh Mas Demis gitu. Karena memang kita harus menyiapkan strategi sebenarnya sebagai investor ya pemula untuk mitigasi resiko yang ada ketika kita melakukan investasi gitu. Jadi ini menjadi motivasi utama Peluang untuk memperluas cakupan literasi keuangan kami dan juga menyediakan produk investasi yang sesuai kebutuhan investor gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali orang yang juga menanyakan contohnya kenapa Peluang itu sangat berminat untuk menjadi multi aset player gitu ya. Karena saya rasa apalagi untuk investor muda, mereka itu akan memiliki curiosity sendiri untuk memilih investasi, contohnya apa yang juga high risk seperti aset kripto dan lain-lain yang tadi juga disebut Pak Adi, yaitu high risk, high return, tapi juga high risk potential to have high losses ya kan. Jadi itu menjadi peran kami sebenarnya untuk mengajarkan konsep diversifikasi kembali lagi gitu. Karena kita juga nggak bisa melarang, ya seperti anak kecil aja ya, kalau misalnya dia dilarang untuk melakukan sesuatu, dia malah akan lebih ingin lagi untuk melakukan hal tersebut gitu kan ya. Jadi sama juga dengan investor retail, kita tidak bisa melarang mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi yang kita bisa adalah mendukung mereka untuk membekali dengan literasi dan juga menunjukkan konsep-konsep seperti diversifikasi yang sebenarnya itu penting sekali gitu kan untuk mengurangi resiko dari investasi yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Nah mungkin terakhir ya, di Peluang ini kami sangat mengusahakan untuk memberikan edukasi finansial seperti market insights, berita terkini secara gratis, dan juga akademi di Peluang gitu. Bahkan kami bekerja sama dengan beberapa content creator dan lain-lain, dan kami memberikan edukasi ini secara gratis di platform kami. Itu mungkin sedikit dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, balik lagi nih ke Mas Demis, ngomong-ngomong tentang inovasi gitu ya, inovasi platform digital yang bisa diciptakan sama para pelaku industri di sektor keuangan tuh, itu gimana sih Mas, khususnya untuk membantu investor retail memitigasi resiko. Tadi kan Mas Demis bilang gitu ya, bahwa harus dipilih yang benar, harus tahu informasinya juga, apalagi kita ada informasi tentang resesi, ketidakpastian kondisi makroekonomi di tahun depan gitu. Mungkin Mas Demis bisa memberikan pencerahan nih sama kita, khususnya teman-teman, inovasi platform digital kayak apa yang bisa diciptakan sama pelaku industri untuk membantu investor retail memitigasi hal-hal yang nggak pasti di tahun depan. Aplikasi apapun ya, maksudnya toko apapun kan pasti nggak pengen orang yang datang ke situ terus kapok nggak balik lagi. Jadi kan apalagi kalau misalnya sesuatu yang bisa up and down kayak investasi. Artinya mungkin untuk mitigasi resiko itu yang paling penting adalah tadi edukasi sih, menurut saya. Edukasi yang benar-benar tentang alternatif. Tadi Mbak Claudia juga bilang soal alternatif,
soal penjelasan benar-benar tentang setiap investasi yang diberikan itu informasinya jelas, terus juga dikonvergensi juga dengan berita terkait investasi itu, atau ada ahli-ahli yang bisa diakses langsung oleh investor lewat aplikasi tersebut. Jadi karena kan pasti tujuannya sama ya, tujuan pengguna sama tujuan penyedia aplikasi dan tujuan issuer surat berharga atau investasi apapun, mereka ingin agar aktivitas berinvestasi terus berlangsung, transaksi terus terjadi, dan di situ menurut saya yang paling penting adalah pengetahuan, apalagi yang tadi investor retail yang dalam setahun tambah 1 juta, yang biasanya untuk mulai berinvestasi pun mikirnya panjang, jalannya panjang, prosesnya panjang, sekarang tinggal klik dan macam-macam. Artinya aksesnya mudah, harusnya edukasinya juga semakin dipermudah. Itu sih menurut saya. Bener banget. Kalau dulu kayaknya nginget kalau mau investasi menentukan pilihan tuh kayak mesti nanya sana sini cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau sekarang lewat aplikasi, lewat genggaman gitu, kita kayaknya udah langsung bisa aja gitu, klik udah dapat deh tuh gitu ya pilihannya. Tapi memang dari pelaku aplikasinya juga memang harus banyak inovasi yang dilakukan. Bentukan aplikasinya seperti apa juga nanti pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kembali lagi ke Pak Adi nih Pak, dari yang tadi udah disampaikan sama Mbak Claudia, sama Mas Demis juga gitu ya. Kalau menurut BKF sendiri, sistem kebijakan sektor keuangan seperti apa nih Pak? Apalagi kan kita kalau ngomongin tentang investasi, khususnya anak muda, apalagi yang baru, tapi kan kayaknya ketertarikannya tuh tinggi banget. Apalagi kalau kita ngomongin tentang sektor retail yang wah kayaknya perkembangannya naik banget nih gitu, tapi aman nggak ya gitu. Nah, sistem kebijakan sektor keuangan seperti apa yang diperlukan supaya inovasi platform investasi ini dan juga pertumbuhan minat investasinya bisa saling mendukung nih Pak, khususnya mendukung target pertumbuhan dan inklusi keuangan di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Safira. Pertama saya menjawab tadi, apa sih hubungan antara yang kuat ya, antara investasi dengan sistem ekonomi dan bahkan peran sektor keuangan yang lebih luas ke depan. Menurut saya penting sekali. Tetapi memang Indonesia saat ini masih menghadapi gross saving yang semakin menurun dalam 5 tahun terakhir. Artinya minat atau literasi untuk saving itu sangat kurang sekali. Bahkan kita perlu reformasi kebiasaan saving kita. Karena kalau dilihat yang tadi yang saya katakan secara individu, kalau saya hitung secara personal, sebenarnya kita nabungnya cuma 3% tuh per take home pay setiap bulan. Karena terbukti dari pensiun kita baru 6% dari GDP. Walaupun angkanya sudah hampir 1.000 triliun, tetapi Indonesia berpeluang menuju ke 60% dari GDP di tahun 2045. Pasar modal juga sama. Pasar modal udah cukup dalam. Tadi Bu Ona sudah sampaikan. Peningkatan investornya baik sekali. Tapi Indonesia berpeluang naik menuju ke 120% dari GDP. Itu artinya perlu reformasi juga. Gitu ya. Jadi artinya tadi dari kebiasaan kita menabung, literasi untuk berinvestasi, kayaknya perlu kita kaitkan dengan potensi Indonesia menjadi negara besar di 2045. Kenapa saya katakan jangka panjang? Karena memang perubahan ini harus diorkestrasi. Gitu. Karena kalau kita lihat dari Malaysia misalnya, Malaysia itu ada mandatory saving sejak tahun 50. Jadi mandatory saving itu akan mendorong tabungan, dan tabungan itu akan meng-create minat kita untuk melakukan investasi yang kreatif, investasi yang bernilai tambah tinggi, investasi yang berkualitas, begitu ya. Australia juga sama, Australia sejak tahun 91, sehingga nanti tabungan masyarakat itu akan mendorong kesejahteraan bahkan sampai usia pensiun. Tabungan yang mulai secara rutin ditabung itu akan memperkuat sektor keuangan kita, sehingga sektor keuangan kita pun akan menyediakan sumber pembiayaan pembangunan dan investasi yang kuat, yang murah, yang efisien, yang kita tidak harus tergantung pada pinjaman asing. Sehingga seperti tadi ya Pak Demis dan Bu Claudia bilang, begitu ada gejolak misal sekarang ini inflasi dan ancaman stagflasi, banyak aset-aset kita itu ya lari ke safe haven country,
Kenapa? Karena mereka memberikan tingkat premium yang lebih baik gitu, yang lebih kuat. Nah, sebenarnya di Indonesia kalau kita barengi dengan penguatan tadi, literasi dari dalam, penguatan kapasitas sektor keuangan kita untuk tabungan dan investasi yang berkualitas, itu tentunya akan mendorong juga kemandirian bangsa dan bahkan kita berpeluang menjadi tadi, saya katakan negara besar di tahun 2045. Nah, yang kedua, Mbak Safira, pemerintah juga melibatkan ya khususnya terkait dengan peran fintech untuk mitra distribusi SPN retail misalnya. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena kita semua harus mulai tahu bahwa Indonesia itu punya investasi yang risk free. Risk free itu artinya bunganya bisa dijadikan benchmark. Gitu. Jadi pemerintah itu sekarang dengan mitra distribusi fintech terakhir, penjualan retail kita mencapai 50% nih peningkatannya dalam kurun waktu 2019-2020. Jadi kita semua mestinya mulai tahu nih ada deposito, tapi ada juga SPN retail yang bunganya atau return-nya itu adalah menunjukkan return yang paling baik untuk dijadikan benchmark. Nah, kalau ini dulu kan agak susah diakses oleh retail ya, oleh individu. Dan sekarang ini ada dengan peran fintech juga, kita bisa dorong ini menjadi basis. Gitu. Kalau kita punya uang, punya tabungan, minimal inilah satu opsi yang tadi ya, yang risky. Kemudian kalau memang mau ada risiko yang lebih kuat karena kita ada berpotensi juga menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, blendingnya dengan beberapa alternatif investasi yang lebih berisiko, tetapi tentunya terukur ya. Jadi artinya kalau memang basicnya sudah ada, kita bisa meningkat ke yang lebih menghasilkan potensi return yang lebih tinggi, tapi tentunya dengan hitung-hitungan yang kalkulasi yang memadai. Mungkin seperti itu, Mbak Safira. Nah, Bu, setelah disampaikan sama Pak Adi tadi gitu ya, saya jadi tertarik untuk mungkin ngulik lagi nih sama Bu Ona nih, Bu, terkait gimana caranya OJK menciptakan regulasi yang tepat gitu ya, yang tentunya penuh dengan rasa aman bagi investor juga, dan juga gimana caranya bisa beradaptasi dengan banyaknya kelas aset dalam pasar modal nih, Bu Ona, silakan. Ya, terima kasih Mbak Safira. Ya, kalau kita lihat tadi, memang investasi itu tentunya OJK tidak bisa menjamin ya, apakah semua investasi itu aman ya. Tentunya itu kembali kepada masing-masing investornya atau pemodalnya ya. Jadi yang dilakukan oleh OJK adalah semaksimal mungkin memberikan rambu-rambu, peraturan-peraturan dan pedoman gitu. Bagi para pelaku untuk menyajikan disclosure ya, transparansi yang cukup memadai, yang jelas dan lengkap gitu, sehingga memang nanti pemodalnya sendiri yang harus menentukan kira-kira seperti apa, apakah mereka memang berminat untuk melakukan investasi atau tidak gitu ya. Jadi semuanya kita serahkan kepada pemodal. Sehingga memang ya ini yang harus diedukasi dan disosialisasikan juga tentunya kepada para pemodal bahwa semua itu adalah risiko tetap ada gitu ya. Jadi memang tidak boleh pelaku-pelaku usaha itu menyampaikan bahwa tidak ada risiko, itu nggak benar gitu ya. Jadi investasi itu selalu ada kemungkinan risikonya gitu. Tinggal sekarang tergantung dari masing-masing pemodalnya dalam melakukan investasi, tentunya juga harus paham, harus mempelajari dulu apa yang akan dibeli, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali mungkin beberapa yang harus kita perhatikan ya, bahwa memang kalau di platform-platform yang ada itu saat ini juga memang tentunya perlu mendapatkan izin ya dari regulator. Ya baik dari OJK maupun dari regulator lain yang membidangi ya, membawahi gitu ya. Nah kalau di OJK memang sudah ada beberapa akses yang bisa melalui platform, yaitu seperti gerai pemasaran reksadana online, e-commerce, e-wallet, mobile banking juga yang mampu mendorong jumlah investor meningkat juga, yang tadi menjadi 9 juta investor di reksadana ya. Namun memang tadi saya sampaikan perlu juga diingat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa pilihlah investasi tentunya yang berizin gitu ya, izin dari OJK atau instansi lain
yang memang membawahi atau yang terkait. Kemudian juga tentunya ada penerapan manajemen risiko ya. Kemudian juga ada KYC yang memang memadai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga penerapan tata kelola yang baik. Kemudian juga yang paling diperlukan adalah juga menyediakan sarana untuk pengaduan bagi nasabah. Ya, ini merupakan suatu tuntutan ya sekarang ya, karena memang banyak sekali nasabah yang belum terliterasi dengan baik, sehingga memang dia minat cukup banyak gitu ya, inklusinya cukup tinggi, tetapi dia belum teredukasi sebetulnya apa yang barang yang dia beli itu, kira-kira gitu ya. Kemudian, nah sebagai tambahan juga mungkin informasi bagi Bapak Ibu sekalian, OJK saat ini sebagai anggota IOSCO, yaitu jadi memang kita dalam dunia internasional ini harus mematuhi ya, artinya kita berkomitmen untuk mengikuti standar internasional, di mana beberapa standar itu juga meliputi 3 tujuan atau punya prinsip ya, regulasi di pasar modal, yaitu diantaranya melindungi investor tentunya ya, kemudian juga memastikan pasar senantiasa teratur, adil, efisien, dan transparan, juga mengurangi risiko sistemik. Kemudian juga saya tambahkan sedikit mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan ya beberapa, yaitu mengenai pedoman perilaku MI ya, kemudian juga ada tentang mitra pemasaran perantara pedagang efek. Ini juga pedoman yang memang tujuannya supaya semuanya jelas ya dalam pelaksanaan tugas dan tata kelolanya. Kemudian juga ada notasi khusus terhadap perusahaan tercatat ya, memang bertujuan untuk memberikan disclosure dan transparansi mengenai kondisi emiten ya yang ada di Bursa Efek, yang dicatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian juga kita harapkan masyarakat terhindar dari investasi bodong dan juga digiatkan ya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi ya, tentunya dengan jangan sampai investasi itu selalu menjanjikan fixed return ya, ini sangat bahaya. Jadi tidak sesuai dengan aturan dan disclosure yang ada gitu ya, harusnya seperti itu. Jadi jangan menjanjikan sesuatu yang memang itu akan beresiko lah ya terhadap para pemodal atau belum tentu bisa tercapai. Mungkin sementara itu Mbak Safira, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ona. Nah, kalau tadi dari regulator Pak Adi Budiarso sudah menyampaikan juga, dan Ibu Ona juga, mungkin Claudia bisa kasih pemaparan juga nih atau insight gitu ya. Sebenarnya apa sih yang diharapin dari para regulator gitu ya, dalam upaya membantu para investor retail ini untuk bisa berinvestasi lebih aktif lagi, tapi juga ada rasa aman gitu dan kenyamanan terkait dengan ketidakpastian situasi ekonomi di tahun depan. Iya, terima kasih, Mbak. Jadi sebenarnya peluang itu percaya bahwa kesuksesan jangka panjang untuk investor retail itu bergantung pada bagaimana kami membangun bisnis yang berkelanjutan ya. Jadi untuk bisa membangun bisnis yang berkelanjutan, kita harus memiliki business model yang dimana itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga sehingga kami bisa meningkatkan customer lifetime value. Karena ya gone are the days di mana zaman dulu mungkin fintech itu bisa mensubsidi nasabah gitu ya, dan untuk growing. Tapi saat ini kita tuh harus fokus dengan konsep inovasi. Jadi tentunya dari peluang kami sudah mengapresiasi sekali juga kepada para regulator kami untuk memberikan kami room untuk innovate, untuk menjadi salah satu multi asset platform pertama di Indonesia. Dan kedepannya kami juga terus berharap di mana investor atau produk wealth tech fintech itu bisa terus mendapat pendukungan dari regulator
dari segi regulasi yang lebih clear dan juga regulasi yang juga melindungi konsumen gitu. Jadi kenapa penting sekali ya untuk konsumen itu dilindungi? Karena ketika kita melihat kejadian-kejadian seperti FTX dan lain-lain di dunia, itu sangat berdampak kepada industri secara keseluruhan gitu kan ya. Jadi kami ya tentunya berharap sekali juga dan looking forward ya untuk working dengan regulator juga untuk selalu melindungi konsumen-konsumen dan memerhatikan gitu ya ketika ada keluhan masyarakat atau keluhan konsumen yang terjadi. Itu mungkin sedikit dari saya, Mbak Syafia. Baik, terima kasih Claudia. Nah, mungkin Pak Adi bisa nanggap ini Pak dari yang disampaikan sama Mbak Claudia juga terkait harapan dari kalau di sini kan peluang memang sebagai penyedia aplikasinya gitu, tapi juga punya concern untuk menciptakan sebuah platform atau sistem yang berkelanjutan seperti yang sebenarnya inline ya sama yang tadi Pak Adi sampaikan gitu. Tapi menanggapi harapannya dari BKF Kemenko sendiri gimana Pak? Ya, terima kasih ya Mbak Claudia dan teman-teman ya, karena saya justru ingin mendengar juga tadi, paling tidak saya sudah dapat beberapa ekspektasi dan juga profil ya. Kalau kita bicara sustainability, sebenarnya kita bicara 3 hal, ya, ekologi, sosial, dan governance. Nah, saya mendorong tadi ya sama dengan Bu Ona, governance itu menjadi concern pemerintah pada saat memang ada komplain kan gitu ya. Ada perlunya perlindungan investor dan seterusnya. Tapi dengan RUU kita P2SK, pengembangan penguatan sektor keuangan, jadi sektor keuangan Indonesia itu berpeluang memiliki regulatory framework yang setara dengan negara maju, Mbak Safira. Jadi kita udah bangun dukungan untuk review terhadap kelemahan yang selama ini. Ada 15 undang-undang yang terdampak. Itu hampir semuanya berusia lebih dari 10 tahun. Bahkan yang usia kayak pasar modal itu kan berusia cukup lama ya. Dan itu harus kita update. Nah, dengan update ini tentunya saat ini kita juga lakukan meaningful participation dengan berbagai macam cara. Termasuk hari ini nih, saya mencatat beberapa masukan teman-teman supaya kita benar-benar bisa mengupdate fondasi untuk penguatan literasi, inklusi, pendalaman, dan kontribusi dari sektor keuangan ini menjadi sebuah peran intermediasi. Bentuk peran intermediasi antara yang punya dana dan yang butuh dana untuk investasi yang kreatif, yang membangun yang sustainable gitu ya, yang berjangka panjang kalau bisa, tidak hanya jangka pendek. Karena kalau kita lihat ya, ada pasar uang, ada pasar modal, ini mungkin literasi yang harus dibangun nih teman-teman ya, di masyarakat kita harus dibangun. Kalau Anda mulai bekerja sekarang, 33 tahun tuh mestinya harus ada tabungan yang bisa diambil atau yang perlu diambil setelah pensiun. Nah, kalau kita ada excess funding, kita mau investasi, itu ada pilihan, investasi yang jangka pendek, investasi yang jangka menengah, dan yang panjang. Instrumennya pun kita akan dorong sama-sama nih. Ada SBN retail, nanti ada SBN yang jangka panjang, dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita coba compare juga dengan beberapa negara lain, supaya Indonesia memang berpeluang nih, karena masyarakat kita sangat-sangat literate di soal teknologi, karena banyak kita punya handphone bahkan sampai 2, namanya smartphone, kan gitu ya. Nah, tolong di situ sudah ada opsi-opsi tadi, literasi, tolong pastikan nih Mbak Claudia ya, kita bisa tambahkan nanti literasinya, kemudian kita tambahkan peluang bisnisnya, bahkan kita tambahkan connectivity-nya dengan kita, dengan pemerintah, dengan OJK, supaya regulatory framework itu kita jaga sama-sama, supaya nanti ada implementasinya dan impact-nya itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, untuk membangun juga check and balance gitu ya, dan yang paling penting adalah mendorong tadi, kita sama-sama meningkatkan kesejahteraan, daya tahan, dan daya saing ekonomi kita menuju ke ekonomi yang lebih maju, lebih adil, dan berdaya saing dan sustainable. Sedikit pesan saya mungkin Mbak Safira terkait dengan kita semua untuk ini, untuk apa istilahnya literasi atau inklusi melalui digitalisasi itu menjadi penting banget ya menurut saya. Karena di sana juga ada peluang lapangan kerja juga, dan ada juga peluang kita untuk memiliki daya saing dengan regional dan bahkan global. Itu mungkin penekanan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Wah, berarti memang kalau sekarang memang disampaikan sama Pak Adi juga ya, bahwa
kita khususnya anak muda gitu ya, generasi muda, generasi yang sekarang ini melek banget sama yang namanya teknologi dan digital, dan pemanfaatannya bukan hanya untuk eksistensi saja tapi untuk banyak banget nih gitu. Salah satunya adalah investasi. Tapi memang rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi itu penting sekali gitu, supaya nggak kapok, istilahnya nggak kabur terus nggak mau balik lagi gitu kan. Dan berarti memang perlu sekali dukungan dari regulator, pelaku industri gitu ya, dan perwakilan juga, dan semua orang harus bekerja sama dalam menciptakan tatanan investasi dan juga sistem mungkin untuk investasinya sendiri lebih aman gitu, dan mumpuni istilahnya. Nah, pemanfaatan industri, pemanfaatan teknologi dan juga di industri digital ini jadi penting banget peranannya, dan media juga bisa membantu juga dalam meningkatkan literasinya juga gitu ya. Jaminan dari pemerintah juga penting juga. Tadi udah disampaikan sama Mbak Claudia lewat peluang. Mungkin Ibu Ona bisa menanggapi harapan yang disampaikan sama Mbak Claudia tadi, sebelum nanti aku mau dengar dari Mas Demis nih tentang prediksi dan harapannya. Silakan Bu Ona. Ya, terima kasih Mbak Safira. Ya, tentunya harapan ke depan ini penggunaan digital asset ini tetap bisa meningkat gitu ya, untuk memudahkan para investor dan publik juga dalam mengakses platform-platform gitu ya, yang memang bisa digunakan dengan untuk sesuatu yang bermanfaat lah ya bagi masyarakat juga. Tetapi di sisi lain juga tentunya sisi keamanannya pun jadi harus terjaga ya. Tentunya juga regulator ya, para regulator itu harus menjaga, seperti OJK ya saat ini juga selalu berkomitmen untuk senantiasa proaktif dan kolaboratif itu, dengan menjalin sinergi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain ya, dengan Kemenq gitu ya, dengan pemerintah lah ya secara keseluruhan, dengan BI, dengan lembaga kementerian yang lain, juga dengan para pelaku, dan tentunya dengan asosiasi kita harus saling bersinergi ya, seperti juga AFTEK ya, beberapa asosiasi lain pelaku. Tentunya ini sangat membantu sekali apabila kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk bisa membangun negeri ini gitu ya, untuk menjaga keamanannya, sehingga memang investasi menjadi lebih bagus, meningkat, tetapi sisi keamanan juga perlu kita perhatikan gitu. Nah, tentunya ini juga perlu beberapa usaha-usaha ya yang telah dilakukan oleh OJK, dengan beberapa tadi sudah saya sampaikan beberapa ketentuan dan kebijakan gitu ya, yang sudah diberikan selama ini, dan juga di tahun 2023 kita juga sudah merencanakan beberapa ketentuan-ketentuan yang tentunya kita harapkan ini akan membantu bagi investor ya, publik secara keseluruhan, yaitu kita mendorong adanya implementasi new economy, papan yang baru ya, papan pemantauan khusus, yang tujuannya untuk memberikan perlindungan investor dan juga memberikan awareness ya terkait kondisi emiten dalam melakukan transaksi bagi perusahaan tercatat. Kemudian juga kita ada penerapan klasifikasi manajer investasi ya, kemudian juga ada kajian dan regulasi terkait ranking rating reksadana. Ya, ini juga supaya memberikan gambaran pada investor ya, apabila mereka mau memilih manajer investasi dan juga produk reksadana yang ada. Kemudian juga akan diimplementasikan KYC admin, ya ini juga tujuannya memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melihat mengenal profil nasabah dengan lebih mendalam ya. Kemudian juga ada perubahan peraturan dana perlindungan pemodal yang mencakup reksadana, layanan urun dana atau SCF. Ya, jadi beberapa program memang sudah kita siapkan Mbak Safira ya ke depannya. Tentunya ini untuk memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian, baik dari pelaku maupun pemodal, sehingga aturan mainnya memang sudah terjaga dengan baik. Nah, tentunya juga kita di samping perangkat aturan yang tadi sudah kami sampaikan, tentunya juga kita akan memperkuat juga
penegakan hukum ya. Jadi memang apabila ada pelanggaran di pasar modal, tentunya juga akan kami tindak lanjuti dengan enforcement ya, dan juga tentunya juga didahului dengan pembinaan gitu. Baik, Mungkin itu Mbak Safira, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ona. Ini sedikit banyak mencerahkan gitu ya buat teman-teman mungkin yang mengikuti webinar kita kali ini, bahwa sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah banyak hal yang dilakukan juga, dan upaya-upaya kedepannya juga udah disiapin juga. Jadi mungkin sedikit banyak menepis keraguan gitu kalau teman-teman mau memulai berinvestasi khususnya di industri retail dan memanfaatkan platform digital dalam berinvestasi. Nah, ini sebelum terakhir kita mendengarkan closing statement dari mungkin Claudia dan juga Demis gitu ya, Mas Demis. Aku mau pindah dulu karena ada pertanyaan untuk narasumber di sini. Aku bacain aja ya. Ini dari M. Taufik bertanya ke Claudia. Pertanyaannya adalah seperti apa fitur-fitur platform peluang saat ini, dan apakah ada pengembangan fitur terbaru yang sedang dikembangkan khususnya investasi kripto? Terima kasih. Silakan, Claudia. Ya, terima kasih Mbak Syafira. Dan jadi untuk saat ini ada beberapa produk baru yang kami akan luncurkan. Nomor satu adalah website trading ya. Jadi website trading ini dalam minggu-minggu depannya akan available untuk para nasabah kami, di mana bisa melakukan pengecekan portofolio maupun trading pada website di luar dari aplikasi. Dan kemudian yang kedua adalah chat function gitu ya, chat function di mana saat ini nasabah itu bisa melakukan chatting dengan customer service kami secara 24 jam, 7 hari seminggu ya. Dan kedua juga bisa joining chat room dengan para pengguna lainnya untuk bisa membicarakan hal-hal seperti market insights dan juga strategi-strategi investasi lainnya. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pengembangan fiturnya ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Taufik di sini bahwa ada beberapa fitur-fitur terbaru yang dihadirkan sama Peluang, dan semoga bisa menambah lagi tuh kebutuhan dari teman-teman yang memang tertarik gitu untuk bergabung bersama dengan Peluang dan mencoba berinvestasi dalam hal ini memanfaatkan investasi digital. Baik, saya cek lagi apakah ada pertanyaan. Baik, ini pertanyaannya untuk Oke, kita masih tunggu di sini pertanyaan lainnya. Tapi mungkin terakhir sambil kita sebelum kita tutup gitu ya sesi ini, sambil menunggu pertanyaan yang lain, aku mau dengar dari Mas Demis kali ya. Mas Demis, tentang harapan terhadap pertumbuhan ekosistem investasi melalui platform digital ke depannya seperti apa nih Mas kalau dari media sendiri? Kalau harapan sih ya saya dari media intinya sih semoga maksudnya informasinya lebih bagus karena kan waktu saya mulai jadi wartawan tuh ngomongin soal transaksi non tunai itu udah masih kayak CSR, jadi nggak mungkin bank aja nggak kebayang gitu soal transaksi non tunai. Sekarang kan transaksi non tunai udah kayak ya suatu kewajaran. Berikutnya kan sekarang kayaknya investasi. Mau lewat kripto pun maksudnya, mau masuk lewat kripto, obligasi. Intinya kan nambah orang yang punya SID. Jadi paling enggak berarti investor udah makin banyak. Tapi semoga aja kemudahan itu diikuti dengan kemudahan informasi tadi, juga kemudahan edukasi. Karena kan kalau tadi Bu Ona sama Pak Adi bilang soal komplain, orang Indonesia itu terkenal nggak suka komplain ya. Apalagi kalau komplainnya agak-agak malu-maluin gitu, dia kripto hilang berapa atau investasi gagal berapa. Mungkin ya di sini juga mungkin dari teman-teman aplikasi juga harus ya dengan ada chat tadi mungkin kan bisa lebih nutupin kan daripada email atau gimana kan, curhat lewat chat atau bisa lebih ketahuan, karena kan dampaknya ntar bisa tiba-tiba banyak banget yang kena dan dari regulator nggak ketahuan karena mereka nggak komplain, jadi susah gitu. Dari saya sih itu aja. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Mas Demis. Wah, emang jadi sebenarnya semua pihak gitu ya harus bersinergi untuk menciptakan iklim investasi yang positif ke depannya gitu ya. Bukan hanya industri investasi atau investor retailnya saja, platformnya saja, regulatornya juga juga semuanya memang harus bekerja sama gitu dalam upaya mencapai satu tujuan tadi, tentunya kualitas yang baik dan juga berkelanjutan. Nah, mungkin ini masing-masing saya mau mendengarkan closing statement-nya, baik dari Pak Adi, dari perwakilan dari pemerintah juga, Ibu Ona juga, Mbak Claudia juga gitu ya, tentang harapan iklim investasi ke depannya untuk investor retail. Silakan. Mungkin Pak Adi terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Safira. Saya ingin menekankan mungkin 3 hal ya. Yang pertama, saya setuju dengan kesepakatan hari ini ya, bahwa inklusi itu penting sekali untuk pembangunan. Bahkan inklusi keuangan itu akan bisa lebih baik lagi dalam mengadres inequality, sehingga kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam khususnya investasi ya, dan juga saving atau tabungan. Nah, yang kedua, digitalisasi ternyata terbukti mampu mempercepat inklusi keuangan. Tapi tentunya inklusi keuangan yang berkualitas. Kuncinya adalah di literasi, sehingga literasi yang meningkat setara dengan inklusi akan meningkatkan juga kualitas investasi dan iklim usaha yang baik untuk mendukung pembangunan yang sustainable. Yang terakhir, aktornya siapa? Aktornya adalah kita, pemerintah, OJK, profesi, khususnya terkait juga dengan pemerhati dan pelaku fintech. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk tidak hanya membangun regulatory atau pengaturan yang baik, tetapi juga implementasinya, supaya cita-cita Indonesia maju benar-benar bisa menjadi kenyataan bagi kita semua, ya, membangun daya saing dan kesejahteraan sampai bahkan usia setelah pensiun. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Adi, bagus sekali. Bu Ona, silakan Bu, closing statement-nya, harapan iklim investasi ke depannya untuk investor retail seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Safira. Mungkin ya sama dengan Pak Adi ya tadi ya. Jadi memang kalau boleh sedikit tadi kita gambarkan ini untuk inklusi dan literasi di pasar modal Indonesia ini masih ada gap ya, Mbak Safira ya. Jadi kalau data kami itu untuk indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2002 itu sebesar 49,68, sementara untuk indeks inklusi keuangannya sudah tinggi ya, 85,10%. Ya, jadi memang menunjukkan bahwa sudah banyak pemodal-pemodal retail ini yang berani berinvestasi gitu ya. Ya, karena tadi dengan kemudahan-kemudahan ya, platform digital dan sebagainya tadi, tetapi tidak dibarengi dengan literasinya. Jadi pengetahuan mereka ya, literasi itu kan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap apa yang diinvestasinya itu. Nah, itu mungkin ini yang harus kita jadikan suatu PR bersama ini, Mbak Safira ya, baik dari pemerintah, OJK selaku regulator juga, dan kementerian lembaga lain dan badan-badan lain, dan juga tentunya dari asosiasi ya, kami harapkan juga seperti Aftek gitu ya, dan asosiasi-asosiasi pelaku yang lain itu harus aktif gitu ya, bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk terus memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat retail ini terkait dengan investasi yang benar dan baik gitu ya. Artinya memang tidak hanya ayo kita berinvestasi sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus investasi yang benar gitu. Jadi tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya perlu kita perhatikan. Mungkin itu Mbak Safira, semoga investasi di pasar modal tetap meningkat, tetapi juga itu tadi dengan sisi keamanan yang juga kita tingkatkan gitu, dan kolaborasi sinergi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ona. Claudia, silahkan closing statement-nya tentang harapan dari mungkin di sini peluang gitu ya, tentang harapan iklim investasi ke depannya untuk investor retail.
Iya, jadi saya selaku founder Plong dan juga serta anggota dari Aftek sebenarnya sangat mengapresiasi kepada para regulator yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Adi dan Bu Ona. Sebenarnya kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk melindungi konsumen. Karena kalau misalnya industrinya itu tidak sehat, kita pun yang melakukan membangun perusahaan itu sebenarnya tidak bisa memikirkan jangka panjang gitu ya, karena kan setiap kali ada gejolak di industri tersebut gitu kan, itu akan benar-benar mengurangi antusiasme investor retail. Jadi khususnya juga dari Aftek kami sangat mendukung sebenarnya dan juga sangat looking forward ya untuk pengeluaran penguatan sektor keuangan ini melalui RUU P2SK, karena itu menurut saya akan menjadi hal yang sangat penting, peran penting untuk menguatkan sektor keuangan kami gitu, karena memang sektor keuangan itu sebenarnya adalah tulang punggung dari negara ya. Kalau misalnya kuat gitu investor retailnya gitu kan ya, dan financial inclusion juga kuat, dan juga sebenarnya growth dari industri itu juga kuat, tentunya untuk kami sebagai fintech itu juga akan mengalami peningkatan yang lebih jangka panjang dan juga berkelanjutan. So itu mungkin sedikit dari saya, dan juga untuk para investor retail dan pengguna yang saya harapkan adalah mohon meningkatkan literasi keuangan diri sendiri gitu ya, karena itu memang meskipun kami dari fintech pun itu bisa melakukan beberapa upaya seperti webinar dan lain-lain untuk mengedukasi masyarakat, namun tetap the onus is on the customer themselves gitu ya, untuk melakukan riset tersebut, mencari tahu apakah hal-hal yang dikeluarkan itu di sosial media dan lain-lain itu sebenarnya akurat atau tidak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak, Mbak Syafira. Baik, terima kasih Mbak Claudia. Wah, terima kasih loh udah diingetin bahwa sebenarnya literasi keuangan adalah tanggung jawab kita sebagai konsumen gitu ya. Jadi dari pelaku bisnisnya udah menyediakan berbagai macam hal untuk menambah informasi, untuk meningkatkan literasi dari pemerintah, dari OJK juga, dari semua regulasinya, regulator udah kayak ibaratnya udah dapat fasilitasnya. Tapi kalau dari kitanya nggak mau untuk upgrading ourselves terkait dengan investasi dan juga literasi kita terhadap keuangan, ya jadinya sama juga bohong gitu, percuma aja, bakalan stagnan di situ-situ aja. Tapi namanya literasi informasi pasti berhubungan dekat atau erat dengan informasi yang disampaikan atau ada gitu. Di sini media diwakili sama Mas Demis gitu ya dari CNBC Indonesia. Terakhir nih Mas, closing statement-nya dari perwakilan media tentang harapan iklim investasi ke depannya. Nah, khususnya bagi investor retail. Silakan, Mas. Ya, yang saya siapin buat ngomong tadi udah duluan. Jadi, closingnya ya semoga makin mudah berinvestasi dan makin gampang nyari informasi tentang investasi sih, itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Demis. Terima kasih sekali lagi buat Pak Adi Budiarso, selaku Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenku Republik Indonesia, Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Claudia Colonna selaku co-founder dari Peluang, Mas Demis Rizky Gosta, Tekno Editor CNBC Indonesia. Dan dengan closing statement tadi, teman-teman mengakhiri seluruh rangkaian Fintech Talk kita dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional terkait tema inovasi aplikasi multi aset dalam mendukung perkembangan investor retail di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para panelis tadi sedikit banyak membuka perspektif kita lagi, menambahkan insight baru lagi buat kita semuanya di sini, khususnya anak-anak muda. Dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di webinar ini bisa menyampaikan lagi ke teman-temannya yang mungkin belum sempat bergabung bahwa yang namanya perkembangan investor retail di Indonesia dalam menggunakan aplikasi, khususnya inovasi yang terus dikembangkan gitu ya dari bisnis atau bisnis aplikasi sendiri multi aset, ini udah menjadi salah satu langkah yang cukup maju gitu ya, breakthrough banget. Bahkan Indonesia tadi disebut-sebut juga punya
masa depan yang jauh lebih positif kalau dibandingkan beberapa negara lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan kita cukup bisa berbesar hati gitu ya bahwa literasi keuangan sepertinya informasinya atau aksesnya bisa lebih mudah didapatkan karena pemanfaatan teknologi digital juga gitu ya. Di sini pemerintahnya juga open sekali dengan informasinya, OJK-nya juga sebagai pengawas juga bekerja dengan luar biasa untuk memastikan bahwa yang namanya konsumen itu tetap terlindungi, dan peluang di sini sebagai aplikasi di mana pokoknya tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat atau konsumen ini tetap bisa tetap nyaman, aman dalam berinvestasi dan bahkan nggak kapok gitu ya istilahnya. Dan media di sini juga mau untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan literasi keuangan kita sebagai konsumen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi hal yang jadi pegangan kita juga nih teman-teman untuk nggak takut lagi berinvestasi dalam memanfaatkan teknologi juga. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan diskusi-diskusi lainnya untuk menambahkan informasi dan juga literasi kita terhadap keuangan, terhadap fintech juga nih ya, supaya kita lebih melek lagi dan sesuai dengan tujuannya pemerintah untuk mencapai ke sistem ekonomi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya Syafira, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi ke MC Mbak Andrina, silakan. Terima kasih banyak Ibu Safira yang telah memandu diskusi panel siang hari ini dengan menarik, informatif, dan tentunya sangat banyak ilmu yang kita dapatkan siang hari ini. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir yang linknya sudah dikirimkan di kolom chat, dan Bapak Ibu dapat mengklaim e-sertifikat serta mendapatkan door prize yang akan diundi pada akhir bulan Fintech Nasional 2022. Bulan Fintech Nasional ini akan ditutup dengan Indonesia Fintech Summit 2022 pada tanggal 12 dan 13 Desember yang akan dilaksanakan secara hybrid, offline di Yogyakarta dan online di channel-channel virtual Bank Indonesia, OJK, dan juga Aftek. Silakan kunjungi website fintechsummit.co.id serta Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan selama bulan Fintech Nasional 2022. Serta jangan lupa untuk selalu menggunakan produk dan layanan fintech yang legal, tercatat, terdaftar, dan berizin di OJK dan Bank Indonesia serta regulator lainnya yang relevan. Ingat, yang ilegal itu bukan fintech ya. Dan jangan lupa cek juga di cekfintech.id bersama wujudkan fintech aman dan nyaman, dan mari maju bersama fintech. Atas nama panitia dan penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Peluang yang telah mendukung acara pada siang hari ini, dan terima kasih kepada seluruh speakers, moderator, Bapak Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu izin live. Terima kasih. Terima kasih Bu Ona. Silakan Ibu. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Realisasi potensi ini menjadi semakin cepat di masa pandemi melalui peningkatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan lewat maraknya adopsi teknologi finansial. Di tahun 2021, Indonesia merupakan rumah bagi 23% dari seluruh perusahaan fintech yang ada di Asia Tenggara. Dengan peningkatan nilai transaksi uang elektronik
serta penyaluran pinjaman melalui platform fintech pendanaan bersama, adopsi fintech telah mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat dari desa hingga kota, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Fintech juga membantu pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan program bantuan sosial, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah. Semua hal ini turut meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Statistik survei anggota 2021 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC menunjukkan bahwa meski pada saat ini sebagian besar penggunanya masih berlokasi di kota besar, para penyelenggara fintech juga terus memperluas layanan serta meningkatkan edukasi dan literasi fintech ke seluruh Indonesia, termasuk daerah pedesaan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia merupakan fokus penting dari industri fintech. Statistik survei anggota AFTEC tahun 2021 menunjukkan bahwa 62% dari responden yang merupakan penyelenggara fintech telah melayani UMKM dan menjadikannya sebagai target pengguna. 46% dari penyelenggara fintech melayani usaha mikro, 38% dari penyelenggara fintech melayani usaha kecil, dan 17% melayani usaha menengah. Kurang lebih, 33% penyelenggara fintech melayani antara 1.001 hingga 100.000 pengguna UMKM tiap tahunnya. Sementara, 17% melayani antara 100.001 hingga 1 juta UMKM per tahunnya. Sebanyak 42% penyelenggara fintech menyatakan bahwa total nilai transaksi pengguna UMKM mereka mencapai lebih dari 80 miliar per tahun. Tidak berhenti pada inklusi keuangan dan UMKM, fintech juga mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Dari sisi demografi pengguna fintech, hasil survei juga mencatat pentingnya peran anak muda. 73% dari pengguna fintech berusia 25 hingga 35 tahun. Peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui peningkatan akses ke layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat, penguatan daya saing UMKM, serta peningkatan peran perempuan dan pemuda diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan semakin cepatnya digitalisasi di Indonesia. Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC sebagai wadah bagi penyelenggara fintech berkomitmen untuk secara konsisten menjalankan visi dan misinya dalam mendorong pemanfaatan fintech bagi inklusi keuangan dan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia melalui penerapan 4 pilar utama dari asosiasi, yaitu advokasi kebijakan, kolaborasi komunitas, keaksaraan atau literasi dan edukasi, serta pengembangan pengetahuan. AFTEC, sejak berdirinya di tahun 2016, telah secara aktif mendorong terciptanya ekosistem fintech yang berdaya saing tinggi, serta mengedepankan perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan di Indonesia bagi tercapainya target inklusi keuangan 90% di tahun 2024 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bersama, wujudkan fintech aman dan nyaman karena fintech untuk semua.